Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas mengenai akuntansi syariah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah teman-teman semuanya, pembahas akuntansi syariah itu memang cukup luas ya, terutama kepada basicnya. Nah, sehingga banyak sekali yang mesti kita persiapkan untuk menguatkan pemahaman kita mengenai akuntansi syariah. Nah, beberapa video yang telah saya share sebelumnya, penguatan di bidang yang sangat mendasar ya, dasar-dasar untuk memahami transaksi syariah, kemudian juga bagaimana cara membedakan mana akuntansi syariah dan mana akuntansi konvensional, seperti itu ya. Oke, kali ini kita bahasannya langsung kepada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, ini lebih difokuskan ke akuntansi syariahnya. Ya, jadi saya menganggap bahwa basic yang menjadi pembeda antara akuntansi syariah dan konvensional itu saya anggap sudah bisa gitu ya. Sekarang kita mulai dari kerangka konseptual akuntansi gitu. Nah, suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri dari sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Oke teman-teman, berbicara mengenai kerangka konseptual akuntansi berarti berbicara mengenai pemahaman kita mengenai konsep akuntansi itu apa. Ya, nah kerangka konseptual akuntansi ini ya yang akan dibahas ataupun yang dimaksud di sini itu adalah sistem yang melekat dengan tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten ya, dan terdiri dari sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Diibaratkannya itu adalah suatu bangunan di mana bangunan tersebut akan kita tentukan kiri apa, di kanannya batasannya apa, di atasnya, bawahnya, depan, belakangnya mesti kita ketahui juga. Sehingga bangunan yang akan kita bangun itu sudah jelas bentuknya seperti apa. Nah, di akuntansi pun kita mesti paham itu ya, bahwa akuntansi tidak bisa melebar kemana-mana tanpa ada batasan. Makanya ada standar akuntansi yang akan menjadi pedoman di mana kerangka dari laporan keuangan yang akan kita buat itu sudah jelas batasan-batasannya ya. Sehingga apa? Sehingga laporan keuangan yang akan kita sajikan nanti itu akan terstandarisasi dan semuanya akan mengetahui dan memahami bahwa akuntansi memiliki standar di mana kita tidak bisa keluar dari standar yang telah dibuat, begitu ya. Nah, tujuan dari kerangka dasar akuntansi itu apa gitu ya? Nah, yaitu untuk membantu penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, ternyata manfaatnya pertama bagi penyusun standar. Nah, di Indonesia yang menyusun standar akuntansi itu adalah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan asosiasi profesi yang terbesar dan diakui oleh negara kita. Dan mereka ya itu membutuhkan kerangka karena pada saat menyusun standar supaya standarnya itu tidak melebar kemana-mana, intinya gitulah ya. Kemudian juga bagi penyusun laporan keuangan. Nah, ini bagi akuntannya. Akuntan yang akan menyusun laporan keuangan itu akan jelas. Dan pada akuntansi syariah maka kerangka ini akan menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Jika di dalam standar akuntansi belum dibuat standarnya atau tidak dijelaskan dengan rinci, maka kita menjadi tahu tetap batasannya gitu. Ya, di standar akuntansi itu nggak ada misalkan
Nah, maka pada saat menyusun laporan keuangan, maka otak kita itu udah otomatis tahu batasannya seperti apa gitu tuh. Karena itu menunjukkan bahwa kita sudah paham mengenai kerangka dasar syariah ya. Apalagi di akuntansi syariah itu dibatasi dengan transaksi yang hanya sesuai dengan syariat Islam gitu. Kemudian juga bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan ini sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku di Indonesia gitu atau tidak gitu. Ya, pemeriksa laporan keuangan tentu akan menilai kewajarannya dari laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan dan tahu batasannya gitu, dan tahu apa yang mesti dilakukan oleh seorang auditor untuk menilai. Kemudian bagi para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah. Nah, para usernya juga dia akan bisa membaca kemudian menafsirkan ya bahwa laporan keuangan yang disajikannya itu telah sesuai dengan standar akuntansi syariah. Nah, seperti itulah. Jadi semua pihak itu tentunya mesti tahu ya kerangka dari akuntansi syariah. Itu secara umumnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang pemakai informasi keuangan, dalam hal ini laporan keuangan yang disajikan. Nah, siapa sih yang memerlukan laporan keuangan syariah? Nah, yaitu investor. Ya, investor di sini baik investor yang telah menjadi investor ataupun investor potensial. Investor potensial itu berarti calon investor, gitu ya. Tidak mungkin laporan keuangan yang disajikan dan hasilnya tidak bagus, artinya menyajikan laporan keuangan dan kondisi keuangan yang tidak bagus, sementara ada investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang kondisi keuangannya tidak bagus. Nah, saya kira tidak akan seperti itu ya. Dan itu akan terbantu dengan laporan keuangan yang disajikan. Makanya investor itu sangat memerlukan yang namanya laporan keuangan. Kemudian pemilik dana core. Ya, dana core itu berarti dana titipan yang tidak ada unsur keuntungannya. Pokoknya pure titipan gitu. Orang yang nitipin uang juga tidak mengharapkan keuntungan, tetap aja dia juga pengen tahu kan laporan keuangan. Kemudian dana syirkah temporer atau pemilik dana syirkah temporer berarti pemilik dana yang disimpankan di perusahaan ya, baik dalam bentuk dana pihak ketiga gitu ya. Dan itu memang mengharapkan keuntungan sih gitu ya. Ya, berarti kan jelas dia ada kepentingan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Kemudian pemilik dana titipan atau wadiah, tabungan lah biasanya ya. Wadiah itu banyak digunakan pada produk tabungan. Kemudian juga pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Kita misalkan ikhlas membayar zakat, kemudian berinfak, bersedekah di bank syariah misalkan. Ya, tapi wajar kalau kita pengen mengetahui laporan keuangannya ya. Karena kan kita ingin melihat dana yang disalurkan itu apakah sesuai atau tidak gitu. Kemudian pengawas syariah ya, dewan pengawas apalagi itu mesti tahu untuk melihat hasil operasional perusahaan atau bank syariah itu ya, karena selalu menjaga dan mengawasi apakah sudah dijalankan sesuai dengan syariat Islam atau tidak gitu. Kemudian juga karyawan ya, jelas karyawan biasanya lebih ke hasil operasionalnya gitu ya. Jadi dengan teori agency itu karyawan itu terlihat baik begitu ya, karena bagian dari manajemen ingin terlihat baik karena ingin nagih bonus gitu. Jadi kalau perusahaannya maju, dia kan berani meminta bonus ya.
Kalau perusahaannya mundur, mungkin nggak berani gitu ya. Tapi kan dasarnya tetap dari laporan keuangan. Kemudian pemasok dan mitra usaha lainnya. Ini terkait dengan dengan pihak ketiga, bank ataupun perusahaan biasa. Itu memang terkait dengan pihak ketiga ya. Kalau perusahaan biasa udah jelas. Ini kalau bank, terutama bank syariah, itu ternyata ada juga keterkaitan dengan pemasok ya. Ketika ada beberapa akad yang sifatnya jual beli, maka bank syariah biasanya beli juga ke suppliernya gitu. Kemudian juga pelanggan atau nasabah, kemudian pemerintah serta lembaga-lembaganya yang berkepentingan dengan usaha kita gitu ya, pasti mereka membutuhkan laporan keuangan. Kemudian secara umum masyarakat juga diperbolehkan ya. Kalau bank syariah ataupun perusahaan biasa yang sudah terbuka ya, PT terbuka, itu semuanya berkewajiban menyusun laporan keuangan terbuka, jadi boleh dibaca oleh siapapun kayak gitu ya. Sekarang bicaranya paradigma transaksi syariah. Oke teman-teman, jadi di pertemuan kali ini kita membahas materi yang terpisah-pisah lah gitu ya. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi umat manusia untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki secara material dan spiritual. Oke, ini paradigma yang penting untuk kita pahami. Oke, teman-teman, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai amanah. Kalau bicara amanah, berarti apa yang ada di dunia ini bukan milik kita. Itu adalah titipan. Dan kita telah dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengelola alam ini, alam dunia ini begitu ya, beserta isinya untuk kita kelola dan diambil manfaatnya untuk kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, sehingga memahami Islam itu mesti menyeluruh ya, mesti kafah gitu ya. Karena hal seperti ini pun berbicara mengenai pengelolaan alam. Nah, sebetulnya kita dititipi alam itu untuk digunakan untuk ibadah. Nah, dan transaksi sesuai dengan syariat Islam itu bagian dari ibadah karena bermuamalah. Nah, teman-teman, ya, jika kita dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala alam ini, termasuk isinya, berarti termasuk harta-harta kita, maka pada saat harta kita diambil, maka kita tidak boleh merasa bahwa itu milik kita dan kehilangan, karena itu semata-mata milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitupun pada saat bertransaksi, ya, maka pada saat transaksi kita mesti paham nih bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan itu sebetulnya semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, dan kalau kita sudah merasakan itu masuk ke dalam hati kita dan meyakini, maka kita insya Allah akan bahagia hidup di dunia ini. Tidak merasa selalu kekurangan, ya, tidak merasa selalu dalam kerugian, begitu ya. Tetapi kita akan selalu bersyukur. Sehingga bertransaksi syariah itu hanyalah amalah. Ya, hanyalah amal-amalan yang kita lakukan di dunia untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Gitu. Tidak lebih dari itu, ya. Nah, lalu bagaimana substansinya? Nah, yang pertama nih, bahwa aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai-nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usahanya. Nah, udah jelas berarti ya. Substansinya bahwa apa yang akan kita lakukan itu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ada akuntabilitasnya, ya. Ada akuntabilitas di mana mengelola yang ada di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Sehingga bertransaksi sesuai dengan syariat Islam wajib kita lakukan. Sekali lagi, wajib kita lakukan karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, jadi pilihannya kalau tegas itu ya antara surga dengan neraka gitu. Nah, kemudian terbentuk integritas yang membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Oke. Akan terbentuk integritas di mana kita akan setia. Ya, setia terhadap syariat Islam. Kalau kita membiasakan hal-hal yang baik, maka itu akan menjadi karakter kita dan akhlak kita muncul yang baik itu.
Akhlak kita akan muncul karena memang sudah terbiasa, ya. Dan kita memang dibiasakan seperti itu. Nah, oleh karena itu nih teman-teman semuanya, bertransaksi sesuai dengan syariat Islam nanti akan terbiasa sesuai dengan syariat Islam, gitu ya. Kita akan terbiasa menjauhi yang haram, riba, kemudian kita akan terbiasa senang dengan kehidupan bertransaksi sesuai syariat Islam gitu, dan akan timbul kenyamanan. Nah teman-teman, ini asas transaksi syariah. Dari tadi kita membahas terus, ataupun saya sering menyebutkan transaksi syariah gitu ya. Lantas apa sih yang menjadi asasnya? Yang pertama adalah asas persaudaraan. Ya, jadi kita bertransaksi itu asasnya adalah pertama itu persaudaraan. Kita bayangkan yang namanya persaudaraan tidak mungkin kita saling menyakiti, ya. Tidak mungkin pula kita akan saling membenci, saling menipu, tidak mungkin ya. Tapi dengan persaudaraan kita akan saling memiliki, saling membahagiakan, saling mencintai, tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan. Nah, sehingga asas yang kedua maksudnya ada asas keadilan. Asas keadilan di mana kita akan menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsinya, balance ya. Balance itu artinya apa? Artinya dalam bertransaksi kita tidak boleh bertransaksi merugikan salah satu pihak. Ya. Keduanya mesti balance, mesti diuntungkan ya. Ketika ada transaksi yang menimbulkan kerugian, maka kerugian itu harus ditanggung keduanya. Berarti itu kan ada keadilan. Ya. Kemudian kemaslahatan. Ya, maslahat. Kalau maslahat berarti tidak hanya di dunia, tetapi akan berakibat ke akhirat. Artinya kalau kita menjalankan transaksi syariah, berarti imbasnya di akhirat pun kita akan merasakan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena saling menolong ya. Kemudian itu adil, itu berarti telah menjalankan syariat Islam itu, gitu ya. Kemudian juga keseimbangan atau tawazun, seimbang. Nah, seimbang berarti mirip-mirip dengan adil gitu ya, mirip-mirip dengan keadilan lah gitu ya. Jadi seimbang itu berarti tidak ada transaksi ataupun lawan transaksi yang menyebabkan salah satu pihak itu dirugikan gitu ya. Kemudian supaya terjadi seperti itu, maka jika transaksi tersebut berbentuknya barang yang ditimbang, maka timbangannya mesti seimbang, mesti adil. Kemudian juga tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan lain-lainnya. Pokoknya banyak sekali yang harus dilakukan. Nah itu keseimbangan ya, sekali lagi ya, yang namanya keseimbangan itu berarti balance gitu ya. Di antara lawan transaksi itu kita mesti adanya keadilan gitu ya, ataupun keseimbangan di situ, artinya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, ataupun juga yang lebih luasnya lagi seimbang itu artinya memikirkan hak masing-masing lawan transaksi. Lebih luasnya lagi adalah seimbang antara dunia dan akhirat. Dan yang namanya seimbang itu ya seperti itulah. Jadi cukup luas di dalam agama kita ya, di dalam agama Islam. Nah, yang kelima adalah universalisme atau syumuliyah. Nah, universalisme itu berarti transaksi itu tidak boleh hanya dilakukan sekelompok saja atau orang Islam dengan orang Islam, tidak, tapi juga harus menyeluruh. Oke, baik. Saya akan jelaskan juga apa sih persaudaraan itu gitu ya, yang lebih rincinya gitu ya. Nah, persaudaraan ini didasarkan atas dasar saling mengenal atau ta'aruf ya. Berbicara persaudaraan tentu karena kita itu sudah saling mengenal. Di antara kita sudah saling mengetahui
maka akan timbul rasa persaudaraan. Dan kalau sudah ada rasa persaudaraan, maka transaksi yang akan kita jalankan tentu lebih lebih adil lah gitu ya. Kemudian ataupun lebih merasa saling bertanggung jawab di antara kedua belah pihak dan lain-lainnya. Kemudian saling memahami atau tafahum. Saling memahami artinya kita harus tahu lawan transaksi kita tuh sebetulnya siapa gitu ya, dalam kondisi apa, apakah sedang dalam kondisi membutuhkan bantuan kita atau tidak. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita ya, bahwa kita harus tahu kondisi masing-masing lawan transaksi gitu ya. Sehingga kalau mereka butuh pertolongan, maka kita tidak boleh merugikan dia, ya kita tolong lah. Nah, itu adalah prinsip dari persaudaraan. Nih habis baterai. Kemudian saling menolong udah jelas ya, saling menjamin begitu ya, itu berarti sifat dari tanggung jawab gitu ya. Kemudian juga saling bersinergi, artinya saling bahu-membahu bekerja sama untuk kepentingan semuanya. Tidak boleh kepentingan pribadi diutamakan lah gitu ya, artinya bukan berarti kepentingan pribadi mesti dikesampingkan, bukan, tetapi pikirkanlah orang lain juga. Kemudian saling beraliansi ataupun tahaluf ya, saling merangkul, saling bersatu ya, itu. Kemudian kalau keadilan ya, realisasi prinsip ini adalah melarang adanya unsur riba atau bunga dalam segala bentuk ataupun jenis ya. Jika merasa adil ataupun kita ingin menegakkan prinsip keadilan, maka jauhilah riba atau bunga. Karena riba atau bunga faktanya merugikan transaksi, merugikan orang lain, merugikan diri kita, dan berarti itu artinya tidak adil gitu ya. Kemudian juga jauhi kezaliman, baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan juga lingkungan. Kezaliman, karena zalim atau zalim itu perbuatan yang dilarang ya. Kita mesti sayang terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap sesama makhluk Allah. Kemudian hindari juga judi atau bersikap spekulatif ya, bersikap ataupun bersifat atau bertransaksi dengan tujuan itu judi ya. Judi artinya tidak tahu bakal untung ataupun bakal rugi. Nah, sesuatu hal yang belum pasti ya jangan kita lakukan. Kemudian unsur ketidakjelasan atau gharar ya, atau manipulasi atau eksploitasi informasi. Artinya kalau transaksi itu mesti clear, mesti jelas, tidak ada yang disembunyikan, mesti tahu kedua belah pihak barang yang dijual belikannya, pembayarannya, metodenya seperti apa. Kemudian haram atau segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran ya, tidak hanya riba dan ataupun bunga, tetapi hal-hal lain yang dilarang, termasuk produknya yang dilarang, kegiatannya yang dilarang, yang mesti dijauhi. Kemudian kemaslahatan ya, kemaslahatan ini adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan akhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kalau berbicara maslahah, maka tidak hanya keuntungan di dunia, tapi akan terbawa ke akhirat. Itu ya, karena di akhirat itu sebetulnya adalah tujuan kita. Di dunia ini hanya sementara. Jadi bertransaksi di dunia tidak bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sebatas kebutuhan kehidupan di dunia. Pada akhirnya itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Kemaslahatan ini harus memenuhi dua unsur, yaitu halal dan thayyib. Ya, barangnya harus bagus, dilakukan dengan cara yang baik. Jadi seperti itu. Kemudian bicara seimbang atau tawazun. Ya,
yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat publik, sektor keuangan dan sektor real, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Jadi mesti memikirkan baik dan buruk, mesti memikirkan kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain, mesti memikirkan transaksi yang kita lakukan itu juga apakah transaksi berhubungan dengan real, sektor real ataupun dengan sektor yang non real dan lain-lainnya. Itu juga aspek yang mesti dipertimbangkan pula. Nah, transaksi syariah ini tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata, tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak, sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. Ada manfaat yang dirasakan oleh semua orang. Kita bertransaksi adalah diri kita pribadi yang bertransaksi, tapi manfaatnya itu mesti dirasakan oleh banyak orang. Gitu. Kemudian universalisme. Di mana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, golongan, dan lain-lainnya. Dan bertransaksi sesuai dengan syariat Islam itu bukan berarti transaksi antara muslim dengan muslim, tetapi dengan siapapun itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi universal. Nah teman-teman, karakteristik transaksi syariah ya hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho gitu. Kalau tidak jelas jangan dilakukan ya. Kalau tidak ridho ya jangan dilakukan pula, seperti itu. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Silakan bertransaksi. Makanya di dalam Islam itu diperbolehkan untuk tawar-menawar gitu ya. Dengan metode transaksi mau kredit, mau tunai, mau mau dicicil pun itu silakan ya. Selama yang dilakukannya itu adalah benar. Barangnya pun barang yang halal gitu. Kemudian uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Kalau bukan sebagai komoditas, jelas uang tidak boleh diperjualbelikan. Uang hanya sebagai alat tukar, alat membantu tukar ya. Kalau dulu barter, sekarang kita bayarnya bukan dengan barang lagi tetapi dengan uang. Maka kita batasi uang hanya sebagai alat tukar ataupun alat ukur nilai. Karena di dalam akuntansi kita akan menilai sesuatu itu dengan uang. Gitu ya. Gedung nilainya dengan uang. Benda apapun, peralatan, mesin-mesin semuanya diukur dengan uang gitu ya. Jadi hanya sebatas itu. Kemudian juga tidak mengandung unsur riba. Itu udah jelas ya. Transaksi syariah tidak boleh ada unsur riba. Karena di dalam Al-Qur'an udah dijelaskan bahwa yang riba itu adalah haram. Kemudian tidak mengandung unsur kezaliman, jelas mesti saling menguntungkan, tidak boleh saling merugikan. Kemudian tidak mengandung unsur maisyir, tidak mengandung unsur gharor, pokoknya yang tidak jelas ya, ataupun yang sifatnya judi itu tidak boleh dilakukan di dalam transaksi syariah. Tidak mengandung unsur yang haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang. Artinya gini, nilai uang itu kan antara hari ini dengan 10 tahun, 20 tahun, ataupun bahkan hanya 1 tahun, artinya 2 bulan, hanya 1 semester, itu nilai uang itu akan berpengaruh. Jadi nilainya fluktuatif ya, tetapi kalau kita di mata uang rupiah ini terhadap dolar ini cenderung menurun, kebanyakan gitu menurun ya. Nah, kemudian dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Transaksi ya lakukanlah dengan jelas, akadnya jelas, hitam di atas putih. Jika ada pembayaran yang dilakukan secara non tunai maka tulis ya. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Semuanya harus jujur, tidak boleh ada syarat-syarat ketika kita menjual maka harus akan saya beli kembali. Nah, tidak boleh seperti itu, kayak takluk lah gitu, nggak boleh ya. Kemudian tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap, itu udah jelas ya, tidak boleh ya, haram gitu ya. Pokoknya yang namanya transaksi ya udah aja langsung transaksi, tidak boleh ada unsur apapun. Nah teman-teman, tujuan laporan keuangan syariah. Nah, apa sih tujuannya ya?
laporan keuangan syariah itu dibuat karena ada alasannya ya. Satu, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan semua transaksi dan kegiatan usaha. Ini yang membedakan dengan laporan keuangan yang konvensional. Bahwa ada unsur syariah, ada unsur tanggung jawab, ada unsur prinsip syariah atau kepatuhan. Jadi kalau kita membuat laporan keuangan yang tidak berdasarkan prinsip syariah, maka sama saja bahwa kita itu tidak bertanggung jawab. Berarti kita sudah melanggar aturan Islam. Maka lakukanlah penyajian laporan keuangan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Bila ada informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Nah, ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kita untuk senantiasa menjaga transaksi syariah. Melalui laporan keuangan akan dilaporkan jika ada transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bisa saja di dalam laporan keuangan bank syariah saja akan ada transaksi yang sifatnya itu bunga. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, itu mesti dilaporkan, jangan disembunyikan. Kemudian informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Mesti ada evaluasi apakah yang telah dilakukan oleh manajemen itu dalam mengelola keuangan itu amanah atau tidak. Ya, disalurkannya benar atau tidak. Gitu ya. Kemudian apakah ada unsur riba atau tidak. Nah, itu semuanya dievaluasi agar senantiasa dikembalikan lagi kepada syariat Islam. Kemudian informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana sirka temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Ini berkaitan dengan pihak ketiga ya. Kalau ada investor ke kita, investor pasti ingin mengetahui berapa keuntungannya. Nah, kita pun atas pihak yang dititipi dana dari investor, kita mesti melaporkan juga bahwa ada keuntungan sebesar sekian. Itu semuanya ada dalam laporan keuangan. Termasuk ada pihak yang menitipkan uang ke kita, itu pun kita mesti laporkan. Termasuk ada yang menyalurkan zakat, infak, sedekah, oleh kita pun mesti dilaporkan, sehingga akan ada kejelasan mengenai penggunaan dana yang dititipkan kepada kita. Nah, bentuk laporan keuangannya itu ada laporan neraca ya, atau posisi keuangan. Itu sudah jelas menjelaskan posisi keuangan entitas syariah, baik itu bank maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Kemudian juga informasi kinerja entitas syariah. Ini disajikan dalam laporan laba rugi. Berbicara kinerja, maka berbicara mengenai apakah bank atau lembaga keuangan syariah itu telah untung atau rugi ya. Kalau rugi berarti kinerjanya nggak baik ya. Ya, itulah ya simpelnya. Kemudian informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Perubahan posisi keuangan. Nah, artinya akan dievaluasi apakah keuangan yang dimiliki pada periode ini meningkat atau tidak dari periode yang sebelumnya. Kemudian informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Nah, karena bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu adalah lembaga yang memperhatikan sosial, memperhatikan lingkungan, memperhatikan masyarakat, maka mesti ada di laporan keuangan menjelaskan mengenai hal tersebut. Kemudian ada juga catatan dan schedule tambahan, bicara mengenai catatan atas laporan keuangan. Oke teman-teman, lanjut. Asumsi dasarnya. Ya, asumsi dasar dari laporan keuangan syariah ini pada dasarnya hampir sama ataupun sama lah ya dengan prinsip dasar laporan keuangan yang konvensional. Yang pertama adalah dasarnya akrual. Akrual itu berarti transaksi yang akan kita catat berdasarkan kejadiannya, bukan berdasarkan kas masuk ataupun kas keluar. Tapi kapan terjadinya, maka di situ kita mesti mencatat besok atau bukan besok ya, kemarin misalkan terjadi, maka kita catat kemarin, atau kita catat hari ini tetapi tanggalnya tanggal kemarin. Ya, seperti itulah akrual. Kemudian asumsi kelangsungan usaha. Kalau entitas syariah tersebut bertujuan untuk diberhentikan, ya nggak usah ya. Tetapi mesti ada asumsi bahwa entitas syariah ini akan going concern ya, akan maju terus gitu ya. Mesti ada statement seperti itu gitu ya.
Kemudian juga karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah, yaitu dapat difahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, gitu ya. Apa itu dapat difahami? Ya, atau understandable. Artinya laporan keuangan ini mudah untuk dibaca, ya, mudah untuk difahami, jadi tidak menyulitkan, sehingga para pengguna laporan keuangan dimudahkan. Kemudian relevan, yaitu ya relevan gitu ya, mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Artinya kalau laporan keuangan menjelaskan tentang bulan ini atau tahun ini, ya dilaporkan tahun ini pula gitu ya. Maksimal tahun depan tapi di awal gitu ya. Sehingga para pengguna relevan atas laporan keuangan yang dibutuhkan saat ini. Gitu ya. Lalu membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan. Yang namanya relevan berarti berguna gitu ya. Tidak basi gitu ya. Kemudian menegaskan atau mengoreksi kemudian hasil evaluasi di masa lalu. Ya, di situ artinya relevan gitu ya. Kemudian keandalan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya. Artinya isi dari laporan keuangan tersebut itu andal, jadi wajar, jadi tidak menyesatkan. Artinya ya pengennya ya benar gitu ya, pengennya benar 100%, tapi itu kan tidak mungkin 100% benar gitu ya, pasti ada yang salah gitu ya, dengan banyak asumsi. Kemudian dapat dibandingkan atau comparable. Tahun ini kita bikin laporan keuangan, maka kita bandingkan dengan tahun yang lalu, dan dapat dibandingkan berarti standarnya memang harus sama, penyajiannya harus konsisten supaya kita bisa melihat perkembangan keuangan entitas syariah itu. Nah, yang dimaksud dengan andal ataupun relevan gitu ya, terkendala gitu ya. Pertama, tepat waktu. Jadi laporan keuangan itu mestinya kalau akhir tahun itu 31 Desember, ya 31 Desember itu dibuat gitu ya. Tapi kan tidak seperti itu. Biasanya di bulan berikutnya atau di bulan Januari tahun berikutnya baru bisa dibuat laporan keuangan. Ya, dan biasanya juga mencapai 1 bulan mungkin gitu. Jadi nggak tepat waktu ya. Itu menjadi kendalanya. Kemudian keseimbangan antara biaya dan manfaat. Nah, manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Artinya ya biaya menyusun laporan keuangan itu jangan terlalu besar ya, tidak berbandingkan dengan manfaat misalkan gitu ya. Artinya manfaat dari laporan keuangan mesti lebih besar dari biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, unsur laporan keuangan syariah ini gitu ya. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas gitu ya. Laporan keuangan itu mencerminkan kegiatan komersilnya. Kalau kegiatan komersil berarti bank syariah itu boleh dong nyari uang gitu ya. Ya boleh ya, karena mesti membiayai tenaga kerja, kemudian berekspansi dan lain-lainnya. Tetapi mesti juga memperhatikan kegiatan sosialnya. Makanya di dalam akuntansi syariah itu ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, ada 2 hal gitu ya, ada komersilnya, ada sosialnya. Nah, tetapi juga ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Ada tanggung jawab khusus. Kita di dalam laporan keuangan ada yang khusus dibikin laporan keuangan untuk kepentingan tertentu gitu. Nah, posisi keuangan syariah itu ada yang namanya aset, ada liabilitas, ada dana syirka temporer, ada ekuitas. Kalau di perusahaan biasa yang bukan syariah itu hanya 3, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Kalau aset itu adalah harta perusahaan, kita laporkan. Liabilitas juga kewajiban atau hutang-hutang kita laporkan. Dan yang ketiga adalah ekuitas, yaitu adalah modalnya. Tetapi di dalam akuntansi syariah ada yang namanya dana syirka temporer. Ya, atau dana yang diterima sebagai investasi jangka waktu tertentu. Ya begitulah
Sirkah temporer itu tidak masuk ke hutang, tidak masuk juga ke modal. Jadi di sebelah kanan, di sebelah liabilitas, atau antara liabilitas dengan ekuitas itu ada yang namanya dana sirkah temporer, gitu ya. Yang sifatnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, dan diambilnya bisa kapanpun kayak gitu. Ya, jadi tidak masuk ke kategori utang dan juga ekuitas atau modal. Sementara kalau kinerja syariah itu atau akun nominalnya terdiri dari penghasilan atau pendapatan atau income dan juga beban. Kita udah tahu ya kalau penghasilan itu berarti ya adanya kenaikan manfaat ekonomi dari yang sebelumnya ataupun dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kalau beban itu berarti penurunan manfaat ekonomi, dan ini akan dibandingkan apakah lebih banyak penghasilannya atau bebannya gitu ya. Ya, harapannya lebih banyak penghasilan gitu kan ya. Nah, kemudian ada juga nih hak pihak ketiga atas bagi hasil. Nah, hak pihak ketiga atas bagi hasil dari dana sirkah temporer, yaitu bagian dari hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Nasabah menyimpan uang di kita di bank syariah contohnya ya. Kemudian dan oleh kita itu kan dikelola uangnya, kemudian kita salurkan untuk apapun ya yang halal, termasuk untuk investasi ataupun untuk jual beli, tergantung akarnya. Kemudian kalau kita udah punya untung dari pengelolaan uang tersebut, ya untung kita bagikan lagi, dibagi hasilkan kembali dengan nasabah yang menyimpan dana di kita atau dari dana pihak ketiga tersebut. Atau istilahnya dari dana sirkah temporernya itu ya. Dasar pengukuran syariah itu ada biaya historis, ada biaya kini. Nah, kalau biaya historis atau historical cost itu aset dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan. Nah, kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban. Jadi kalau aset itu kita ukur berdasarkan kas yang dikeluarkan waktu kita beli. Kalau belinya 2 tahun yang lalu, berarti nilainya sebesar 2 tahun yang lalu itu. Gitu ya. Kalau kewajiban dicatat sebesar uang yang kita terima tahun yang lalu, kita nerima uang sekian, berarti kita minjam. Nah, berarti sampai dengan saat ini nilainya sebesar nilai yang waktu itu. Nah, itu historis. Kalau biaya kini berarti ya sebesar apa yang kita nilai saat ini, ya kayak gitu. Kalau nilai realisasi itu nilai yang direalisasi. Misalkan gini, kita beli aset tahun lalu nilainya 200 juta, dan saat ini kita jual lakunya 50 juta, maka nilai realisasi itu adalah yang 50 juta itu. Nah, kayak gitu ya. Oke, tujuan akuntansi keuangan ini menurut AAOIFI atau AOIFI, yaitu Auditing and Accounting atau Accounting and Auditing Organizational of Islamic Financial Institution. Ya, jadi akuntansi ini dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Kemudian tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Kemudian tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Kemudian tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Kemudian penetapan tujuan yang mendukung penyusun standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan, gitu ya. Nah, ini usernya menurut AOIFI ya, jadi para pengguna itu pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelolaan zakat atau pengelola zakatnya, kemudian pihak yang mengatur regulasi. Itu mirip saja ya dengan yang ada di Indonesia gitu ya. Oke. Nah, bentuk laporan keuangannya menurut AOIFI ini atau standar akuntansi internasional kali ya gitu ya.
Laporan perubahan posisi keuangan atau neraca, ya laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, kemudian laporan sumber dana penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, kemudian yang ketujuh laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Yang kelima ini memang nggak ada ya kalau di kita gitu ya. Beda ya kalau di Indonesia kan memang SAK ya, SAK syariah, bukan AOIV. Ini kan yang berlaku di dunia. Nah, kerangka akuntansi syariahnya entitas unit akuntansi, kegiatan usaha yang berkelanjutan, periodisasi, satuan mata uang, konservatif, harga perolehan, penandingan antara pendapatan dan beban, dasar akrual, pengungkapan penuh, substansi, mengungguli bentuk. Ya seperti itulah kerangka yang ada ya. Kita juga sebetulnya masih mirip-mirip aja gitu ya, mirip-mirip dengan yang AOIV. Oke. Nah teman-teman, jadi itulah materi mengenai akuntansi syariah saat ini. Dan di video kali ini kita memang masih belum berbicara mengenai transaksi syariah. Jadi insya Allah untuk di video selanjutnya itu kita atau di video yang lainnya dibahas mengenai produk-produk bank syariah beserta akuntansinya. Oke, saya kira cukup sekian. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.